Nah, pada video kali ini saya akan share materi lanjutan dari database Oracle. Pertama, kita harus membuka run SQL command line, lalu konekkan seperti biasa. Nah, ini sudah terkonek dan saya sudah membuat usernya. Nah, untuk materi yang pertama itu saya akan bahas tentang get function. Nah, untuk function di sini membutuhkan atau memerlukan tabel. Jadi di sini saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu, yaitu create table employee. Pada tabel employee itu ada ID. Nah, baik, tabelnya sudah saya buat. Di sini saya akan memanggil tabelnya select from empl. Empl itu singkatan dari employee, artinya karyawan. Nah, ini untuk tabel employee-nya. Selanjutnya untuk tabel office. Nah, ini untuk tabel office-nya. Di sini saya akan membahas tentang date function atau fungsi tanggal. Nah, untuk materi kali ini itu saya akan membahas tentang date function, conversion function, null function, dan condition expression. Dimulai dari date function. Dimulai dari fungsi sysdate. Fungsi sysdate itu untuk menampilkan tanggal hari ini. Select sysdate from dual. Nah, tanggal hari ini itu tanggal 16 Maret 2020. Nah, untuk yang berhubungan dengan tabel di sini itu untuk menampilkan hari, untuk menampilkan 60 hari setelah employee mulai bekerja dengan cara select nama, date, tambah 60 from empl. Nah, di sini date-nya atau mulai bekerjanya itu ditambah 60 atau ditambah 60 hari setelah employee mulai bekerja. Ini tampilannya. Nah, selanjutnya untuk menampilkan jumlah minggu setelah employee masuk itu menggunakan sysdate juga. Date sini itu menggunakan sysdate. Date dibagi 7 from empl. Nah, ini tampilannya dibagi per minggu. Ini tampilan untuk jumlah minggu sejak employee mulai bekerja. Nah, selanjutnya untuk menampilkan tahunnya itu dipertahunkan per 365 maksudnya. Sysdate date per 365. Nah, ini untuk yang jumlah tampilan per tahunnya. Ini untuk bekerja, itu untuk menyatakan berapa lama bekerja per tahunnya untuk karyawannya bekerja. Nah, selanjutnya itu ada months between. Months between itu untuk menjumlahkan bulan di antara dua tanggal, yaitu dengan cara select nama, date, from nama tabel, lalu ada where months between
Nah, untuk months between di sini kita menggunakan sysdate. Here date. Kurung. Di sini saya buatnya besar dari 20, maksudnya di sini itu saya ingin menampilkan ini untuk menampilkan 20 bulan sejak employee masuk. Nah, jadi ini tampilan untuk 20 bulan setelah employee masuk. Nah, selanjutnya itu ada add month. Add month di sini itu untuk menambahkan bulan. Di sini ada select nama, here date. Lalu ada month untuk menambahkan bulannya. Per date itu tanggal masuk. Di sini saya ingin menampilkan 10 bulan setelah karyawan masuk. Dan saya menggunakan alias atau AS bulan ke-10 from employee. Jadi ini tampilan untuk add month. Add month di sini 16 September menjadi 16 Juli 2019 karena tadi saya menambahkan 10 bulan setelah employee mulai masuk. Nah, selanjutnya ada next day. Next day di sini untuk menampilkan tanggal untuk hari yang telah ditentukan. Select nama, date, next. Jadi ini next day here date 5 di sini saya ingin menampilkan untuk tanggal yang ditentukan, saya ingin menampilkan 5 hari ke depan, next day. Jadi di sini 16 September. Untuk day kelimanya itu 20 September, 17 Oktober, untuk day kelimanya 24 Oktober. Ini untuk tampilannya. Selanjutnya itu ada select last day. Di sini last day. Last day di sini untuk menampilkan tanggal akhir bulan. Di sini akhir bulannya untuk tanggal 16 September 2018 itu akhir bulannya 30 September, 17 Oktober itu akhir bulannya 31 Oktober. Nah, ini tampilannya. Selanjutnya itu ada round. Round itu untuk pembuatan tanggal pada bulan ke depan. Itu caranya dengan select nama, date, koma, round. Sini untuk pembuatannya saya ingin membuatkan bulannya from. Nah, di sini dia akan otomatis tampilannya 16 September itu untuk pembuatan bulan kedepannya itu ada bulan Oktober, dan di sini untuk tanggalnya tanggal 1. Jadi round ini untuk pembuatan tanggal di bulan kedepannya. Nah, selanjutnya itu ada select nama untuk tranche. Tranche itu untuk ke belakang, pembuatan ke belakang, bulan ke belakang. Tranche date. Sini saya juga akan menampilkan untuk bulannya, month from EMPL. Nah, jadi di sini untuk nama Sylvie, date-nya tanggal masuknya 16 September, tranche 1 September. Jadi 16 September ini jika dibulatkan untuk ke belakang, jadinya dia menjadi 1 September. Berbeda dengan round di sini 16 September dibulatkan ke depannya itu menjadi 1 Oktober.
menjadi bulan Oktober. Di sini untuk ke belakang menjadi 1 September dan 15 Oktober menjadi 1 Oktober. Nah, di sini untuk FM, MON, DD, YYY ini nih sebagai date-nya. Saya memakai alias tanggal masuk. Nah, di sini untuk tampilannya, nah, Sylvie untuk tanggal masuk itu September 16 2018. Nah, untuk September 16 2018 Oktober ini sebagai karakternya. Jadi ini konversi dari date to karakter. Nah, selanjutnya itu ada konversi dari karakter to date. Select nama to date. Perbedaannya di sini menggunakan tujuh. Ini untuk DD Mon RR ini sebagai karakternya. Lalu untuk date-nya ini tampilannya untuk nama Sylvie 16 September 18, 17 Oktober 2019, 19 November 2020, 20 Desember 2017 ini sebagai date-nya. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang null function atau fungsi nol. Nah, pada null function sendiri itu terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama, untuk kali ini saya akan membuat fungsi untuk NVL, yang mana fungsi NVL itu untuk membuat nilai 0 dari yang mulanya 0. Di sini saya akan menampilkan untuk employee yang tidak mendapatkan komisi. Jadi select nama NVL, komisinya itu saya buat 0. Nah, jadi di sini untuk tampilannya itu nama untuk atas nama Sylvie itu komisinya menjadi 100.000, untuk Viana itu menjadi 2.000 komisinya, dan untuk Sylvia ini menjadi 0. Jadi untuk Sylvia dan anak ini komisinya menjadi 0 karena tadi untuk programnya ini itu saya membuat NVL yang mana membuat nilai 0 untuk employee. Untuk employee dari tabel employee ini bagi employee yang tidak mendapatkan komisi atau tambah 0. Nah, selanjutnya ada condition expression. Nah, untuk condition expression di sini itu ada beberapa kondisi. Pertama ada kondisi dekode dan kondisi case. Nah, untuk kondisi dekode di sini itu untuk pemanggilan ID. Yang mana tadi tabel pertama. Nah, di sini ada ID 12, 13, 14 dengan namanya Sylvie, Viana, Sylvia. Di sini saya akan memanggil ID-nya ada 12, 13, 14. Nah, 12, 13, 14. Caranya select nama. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada condition expression atau kondisi yang mana untuk condition expression di sini itu ada beberapa kondisi. Nah, yang pertama itu ada kondisi dekode dan kondisi case. Untuk kondisi dekode sendiri itu untuk pemanggilan ID. Untuk pemanggilan ID yang mana tadi saya sudah membuat tabelnya. Kita lihat di atas untuk pemanggilan ID. Di sini ID office-nya itu ada 22, 23, 24, 25 dan nama office-nya ada director, manager, sekretaris, sales. Di sini saya akan menampilkan tampilan untuk ID dengan menggunakan ID dekode ID office, karena yang ingin saya tampilkan itu ID office-nya. ID office dengan ID-nya tadi 22. Untuk nama office-nya direktur.
Selanjutnya untuk ID 23 itu nama office-nya manager. Selanjutnya untuk ID 24 itu ada sekretaris. Selanjutnya untuk ID 25 itu ada sales. Lalu di sini akan saya tambahkan else itu untuk pilihan lainnya. Ya, maaf. Lalu tutup kurung from. Saya akan menggunakan alias tempat, baru fromnya itu untuk from office karena tabelnya tabel office. Tampilan ID nama dari dekodenya itu direktur, nama office-nya direktur, tempatnya direktur. Jadi untuk ID 22 itu nama office-nya direktur. Baiklah, sekian video pembelajaran materi lanjutan atau Oracle kali ini.